Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya Waracayan dari SPDGE, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas B2 Kabupaten Kebumen, memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan Istiharoh SPD, Fasilitator PGP kelas B2, dan Tri Nurhayati SPD, Pengajar Praktik PGP kelas B2. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual ini yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dalam diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Tujuan pembelajaran yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Lalu, apa itu inquiry apresiatif? Dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider, Nobel, dan McGrath tahun 2016. Kita akan memakai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan apa itu Bagja. Bagja adalah salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di kelas atau sekolah melalui tahapan inquiry apresiatif yang di dalam bahasa Indonesia sering disebut Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Anda merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Anda mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas atau sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Oke, gali mimpi. Anda dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. C. Jabarkan rencana. Anda dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir, A. Atur eksekusi. Anda memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Anda ajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lain demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Prakarsa perubahan yang telah saya buat yakni mengembangkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, peserta didik melalui project based learning, pembuatan keset dari kain perca. Berikut bagja prakarsa perubahan yang telah saya buat, yakni mengembangkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, peserta didik melalui project based learning, pembuatan keset dari kain perca. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana caranya meningkatkan sikap gotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik, daftar tindakan atau pendidikan, pengamatan atau observasi sikap peserta didik, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komunitas praktisi, dan pihak berkepentingan lainnya. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, apa yang membuat peserta didik memiliki sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, relatif rendah? Tindakan atau pendidikan kurang aktif dalam pembelajaran model project based learning, terutama pada sikap gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Pertanyaan yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikan, menggali data menggunakan survei langsung peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, komunitas praktisi, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Membuat daftar rencana perubahan peserta didik. Oke, gali mimpi. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa saja yang ingin dicapai dalam meningkatkan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Daftar tindakan atau pendidikannya, mulai menerapkan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJPL. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana sekolah yang mendukung terwujudnya peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikannya, suasana yang kondusif, well-being, ekosistem sekolah yang sehat, sarpras yang tersedia dengan baik. Pertanyaan yang ketiga,
Siapa saja aktor pendukung peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis? Tindakan atau pendidikan, siswa, guru yang bersangkutan, rekan guru sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan semua pihak berkepentingan lainnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut praktik baik tersebut? Tindakan atau penyelidikan, membuat daftar, memonitoring, mengevaluasi perubahan siswa yang menjadi kebiasaan. Posisi, jabarkan, rencana. Pertanyaan, apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, menalar kritis peserta didik? Tindakan atau pendidikan, membiasakan pembelajaran menggunakan model project-based learning, membuat deskripsi dan ukuran peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, menalar kritis peserta didik, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, wali murid, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Memberikan apresiasi positif pada setiap peningkatan sikap, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik. Atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang berperan penting dalam ketercapaian peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik? Yang kedua, siapa yang akan menyediakan sarpras untuk mendukung ketercapaian peningkatan sikap bergotong royong, kreatif, bernalar kritis peserta didik? Dan yang terakhir, bagaimana melihat ketercapaian dan langkah-langkah yang sudah dibuat? Daftar tindakan atau penyelidikan. Pertanyaan pertama yaitu guru yang bersangkutan, peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang kedua, utamanya yakni kepala sekolah, komite, wakasatpras, dan terus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pertanyaan ketiga, dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung perubahan secara rutin dan berkala menggunakan lembar observasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan.